Beberapa pekan terakhir, tim relawan Jokowi jadi sorotan. Dukungan yang mengalir tak hanya berpusat pada Ganjar Pranowo, namun juga terbagi pada Prabowo Subianto. Gerakan yang mengundang tanya publik. Murnikah suara relawan berasal dari akar rumput? Atau representasi dari pilihan Jokowi? Saya akan mencari jawabnya. Kemarin kita melakukan konsolidasi di rumahnya Pak Gibran di Loji Gandrung itu. Kita mengerucutkan suara menjadi satu nama, itu Prabowo. Milih pemimpin di tahun 2024 ini sangat krusial, harus tepat dan benar, jangan gerusa-gerusu. Jadi dari 3 nama itu, siapa yang paling banyak suaranya? Loh, kita Prabowo kabarnya. Faktanya memang Pak Prabowo di beberapa provinsi kan dominan sekali. Jadi Projo sekarang sebenarnya arah dukungannya kemana sih? Kami tetap menunggu komando dan perintah Pak Jokowi. Berarti Pak Jokowi sampai dengan saat ini tidak memberikan dukungan pada Ganjar Pranowo yang sudah diputuskan oleh PDIP? Paling tidak memiliki beberapa opsi. Lebih dari 95% ya relawan pendukung Pak Jokowi itu ada di kita. Kelompok relawan tidak terlalu memusingkan kita. Oke. Yang memusingkan kita itu kalau ada alat-alat kekuasaan yang ikut cawe-cawe. Maksudnya gimana itu? Ya bisa jadi kan ada segelintir brutus-brutus di sekitar Pak Jokowi atau di pemerintahan yang ingin menyelamatkan dirinya. Politik kian panas. Tak hanya di kalangan elit partai politik, di tingkat relawan, perbedaan dukungan hingga lobi-lobi kian gencar. Di tubuh relawan Jokowi misalnya, meski PDI Perjuangan, tempat Jokowi bernaung, telah menetapkan Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden 2024, relawan Jokowi tak satu suara. Jokowi mania alias Joman misalnya, meski sebelumnya memastikan akan mendukung Ganjar di kontestasi Pilpres 2024, namun belakangan kala Jokowi rajin mengendorse Prabowo Subianto, dukungan Joman beralih ke Prabowo. Namanya pun diubah menjadi Prabowo Mania 08. Ada pula relawan Projo, relawan yang mengantarkan Jokowi menjadi presiden 2 kali itu hingga kini belum memastikan kemana arah dukungan. Bukan hanya terbelah 2, dalam musrah, Projo malah mengajukan 3 nama calon presiden ke Jokowi. Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Airlangga Hartarto. Jokowi dalam puncak musrah mengaku akan membisiki dengan kencang para elit parpol soal nama bakal calon presiden. Nama siapakah yang akan dibisikkan ke telinga Ketua Umum PDIP? Karena menurut konstitusi itu yang bisa mencalonkan itu adalah partai atau gabungan partai. Betul. Sehingga itu bagian saya untuk memberikan bisikan kuat kepada partai-partai yang sekarang ini juga koalisinya belum selesai. Lalu yang belakangan membuat heboh, relawan Jokowi Gibran di Jawa Tengah melakukan deklarasi mendukung Prabowo sebagai bakal calon presiden. Perwakilan relawan ini menyampaikan bahwa hasil dari konsolidasi 90% arus bawah mendukung Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. Deklarasi yang dihadiri Gibran Rakabuming itu berbuntut pemanggilan Gibran oleh DPP PDI Perjuangan, partai yang menaunginya. Sementara Gibran, kala ditanya terkait terbelahnya dukungan relawannya, menyebut
hal tersebut tak bisa dicegahnya. Saya kan udah bilang, relawan mengerucut ke 2 nama itu loh ya. Yang namanya relawan itu tidak bisa dipaksa, harus ke sini, harus ke situ, tidak bisa. Namanya relawan itu orang-orang yang kritis, objektif ya. Pernyataan Jokowi yang tak tegas menyebut nama Ganjar di hadapan relawan membuat publik bertanya-tanya, siapakah yang didukung oleh Jokowi dalam kontestasi Pilpres 2024? Benarkah ia tak satu suara dengan PDI Perjuangan? Sementara itu, saudara, kami mencoba untuk menghubungi relawan Jokowi Gibran yang kala itu mendeklarasikan dukungan pada Prabowo Subianto dan sempat bertemu dengan Prabowo Subianto. Namun sayang sekali, mereka belum berkenan untuk memberikan jawaban kepada kami ataupun belum berkenan untuk kami wawancarai. Di tengah dinamisnya manuver para relawan, elektabilitas dari masing-masing bakal calon presiden tak kalah cair, berubah begitu cepat. Dalam survei terbaru Litbang Kompas, nama Prabowo Subianto mengungguli 2 kandidat lain dengan elektabilitas 24,5%. Naik signifikan sebesar 6,4% dari sebelumnya hanya 18,1% pada Januari 2023. Sementara Ganjar Pranowo mengalami penurunan elektabilitas sebesar 2,5%. Pada survei Januari lalu sebesar 25,3%, kini hanya 22,8%. Sementara di posisi ketiga ada bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan dengan elektabilitas di bawah 20%, yakni 13,1%. Angka ini naik 0,5% dibanding Januari lalu. Apa saja yang memengaruhi elektabilitas dari para bakal calon presiden? Dan apakah kenaikan elektabilitas dari Prabowo Subianto karena adanya dukungan dari relawan Jokowi? Saya akan tanyakan hal ini pada peneliti Litbang Kompas, Yohan Wahyu. Namun sebelum bertemu dengan Yohan, saudara, saya akan temui terlebih dahulu Budi Ari, Ketua Umum Projo yang juga adalah penanggung jawab dari Musra, untuk mengetahui lebih banyak seperti apa sebenarnya arah dukungan dari Projo. Apakah mengikut pada Jokowi atau punya pilihan sendiri? Ikuti saya. Saudara, sampai dengan saat ini relawan Jokowi Projo belum menentukan kemana arah dukungan, Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto. Saya sudah berada di kantor DPP Projo untuk bertemu dengan Ketua Umum Projo yang juga adalah penanggung jawab Musra, Budi Ari. Kita coba melihat ke dalam sini. Kang, apa kabar? Selamat sore. Sehat? Gimana, sehat semuanya? Jadi ini kantor Projo udah dari 2013 ya, sejak berdiri ya? Sini. Dan waktu peresmian kantor kita Pak Jokowi hadir langsung. Itu waktu Pak Jokowi pertama kali. Masih dicapkan statusnya. Oke. Ini teman-teman lagi konsolidasi, lagi melihat perkembangan isu-isu nasional terkini. Ini juga foto-foto. Wah, itu dulu waktu kampanye dan sebagainya. Ini periode sebelumnya 2014 ini ya. 2019 semuanya. Ini juga banyak sekali. Kan sekarang ini setelah Musra, Anda sempat konferensi pers menyebutkan bahwa kita konsolidasikan lagi ke daerah-daerah, suara-suara daerah didengar lagi, siapa yang kemudian akan dibawa atau disodorkan lagi. Jadi sampai dengan sekarang belum fix ya? Jadi nanti konferda itu udah mengerucutkan nama-nama. Jadi pasangan-pasangan, capresnya siapa, cawapresnya siapa gitu. Jadi karena kan kita sadar bahwa nanti ke KPU kan partai politik bawanya 2 nama kan, capres dan cawapres. Sekarang ini kan masih capres. Oke. Musra itu kemarin ada berapa organisasi relawan sih? Ada 18 lah. 18. Itu kan Musra kemarin dilakukan dengan tahapan yang begitu panjang. Panjang, hampir 10 bulan. Dari mulai penyandang dananya siapa sih Musra itu? Gotong royong kita sendiri. Yang penting kita jalan. Nggak ada bukan tokoh tertentu, soalnya ada nama tokoh tertentu begitu yang katanya. Enggak. Bukan? Enggak. Kita pokoknya intinya gini loh, siapapun berpartisipasi sesuai dengan kemampuannya gitu aja. Tapi soal siapa yang kemudian akan didukung oleh Projo, kita perbincangkan di atas boleh ya? Boleh. Silakan. Kita akan menuju ke atas untuk ngobrol lebih jauh lagi soal kemana sih arah dukungan dari Projo ini. Iya.
Jadi Projo sekarang sebenarnya arah dukungannya kemana sih? Kami tetap menunggu komando dan perintah Pak Jokowi. Karena sesuai arahan Pak Jokowi kan kita jangan gerasa gerusu. Oke. Tapi apa ini tidak terlalu lama mengingat kan sebentar lagi capres-capres sudah pada bermunculan. Kan koalisi partainya kita tunggu. Capresnya, cawapresnya, baru Pak Jokowi dan relawan Jokowi akan kemana. Nah, yang sekarang yang pasti kan baru capres. Koalisi partainya masih dinamis. Memang Pak Jokowi sendiri belum memastikan mendukung siapa, meskipun kalau kita lihat Pak Jokowi kan kader PDIP. PDIP kan sudah punya Ganjar Pranowo. Lah itu kan hubungan Pak Jokowi dengan PDI Perjuangan kan chapter tersendiri gitu loh. Tapi yang pasti hari ini kan Pak Jokowi adalah pemimpin bangsa, kepala pemerintahan dan kepala negara. Berarti Pak Jokowi sampai dengan saat ini tidak memberikan dukungan pada Ganjar Pranowo yang sudah diputuskan oleh PDIP? Paling tidak memiliki beberapa opsi. Termasuk sejak awal kan opsinya bagaimana menggabungkan Pak Prabowo dan Ganjar dengan Pak Prabowo gitu, yang walaupun dalam beberapa diskusi memang kemungkinan itu semakin lama semakin sulit gitu loh. Tapi kan tetap harus diupayakan. Jadi dari 3 nama itu siapa yang paling banyak suaranya? Loh, kita Pak Prabowo kabarnya? Enggak, kita nggak menyerahkan berdasarkan peringkat, tetapi kita serahkan nama-nama. Jadi kalau ada kabarnya bahwa suara ke Prabowo yang paling banyak di akar rumput itu tidak benar atau benar? Bukan, ya faktanya memang Pak Prabowo di beberapa provinsi kan dominan sekali. Jadi memang lebih banyak ya Pak Prabowo suaranya? Kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo. Dan rakyat kita, rakyat Indonesia butuh pemimpin yang tepat, butuh pemimpin yang benar, yang dekat dengan rakyat, yang paham hati rakyat, yang tahu kebutuhan rakyat, yang mau bekerja keras untuk rakyat, dan pemberani demi rakyat. Projo dalam musrah membawa 3 nama ke Pak Jokowi. Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Airlangga Hartarto. Kenapa bisa muncul nama Airlangga Hartarto sementara dalam beberapa survei tidak masuk dalam top 10? Tidak masuk dalam top 5. Begini loh, Golkar ini kan mesin politik. Jangan lupa loh, Golkar itu partai nomor 2 terbesar di Indonesia saat ini loh. Dan mesin partai Golkar kan tersebar merata di seluruh Indonesia. Itu bukan pesanan? Oh bukan. Oh, faktanya kan hampir semua daerah-daerah yang Golkarnya relatif kuat, ya itu Pak Erlangga menang. Relawan Projo ini itu murni suara rakyat ya? Loh, sejak awal berdirinya kan kita memang lahir dari gerakan rakyat, bukan didesain dari atas ke bawah, tapi dari bawah ke atas. Kan? Oke, jadi 3 nama yang muncul murni adalah suara rakyat, suara akar rumput. Suara akar rumput itu semua, itu kan ada rekamannya. Dan tiap minggu kita laporkan ke media. Tidak ada cawe-cawe elit partai? Nggak ada. Kita murni jalan dengan sendirinya. Kita tidak mau mengurangi, nggak menambahi hasil musrah. Apa yang terekam di situ kita sampaikan. Jadi kalau ada yang menyebut misalnya bahwa Projo ini sebenarnya bukan mengakomodir suara rakyat, tapi adalah mesin politik kekuasaan tertentu. Oh, kekuasaan yang mana? Kita ini justru saluran rakyat ke kekuasaan. Harus dibalik dong. Dalam banyak isu kita berpihak, kan slogan kita kan setia di garis rakyat. Jadi setiap isu-isu pemerintahan yang tidak berpihak pada rakyat, maka Projo akan bersuara. Contohnya vaksin. Waktu itu vaksin berbayar, kita menolak vaksin berbayar. Terus PCR, kemahalan, kita teriak loh. Jadi kita ini alat bagaimana rakyat bisa bersuara untuk kepentingan-kepentingannya. Tapi Anda sebagai ketua Projo, ketua umum, ya, ketua umum Projo rajin juga bersafari ke ketua-ketua partai politik. Kenapa itu? Begini loh, di Indonesia ini kan komunikasi politik menjadi hal yang penting.
kita berkomunikasi kan kita bisa tahu. Dan kita akhirnya bisa memahami bahwa di Indonesia ini, mengelola Indonesia ini harus perlu komunikasi politik yang lebih baik, kesepemahaman gitu. Sehingga Projo merasa kita perlu melakukan komunikasi dengan banyak kekuatan-kekuatan politik, kelompok-kelompok. Pokoknya intinya gini, membangun Indonesia ini nggak bisa sendirian. Ketika Projo atau Anda sebagai Ketua Umum Projo rajin berkeliling waktu itu, gitu, itu diasumsikan bahwa representasi dari Pak Jokowi bersafari politik. Ya. Betul begitu? Ya publik kan boleh, masa melarang orang Tapi Anda membawa misi Pak Jokowi yang pasti kan kita mengkomunikasikan semua hal-hal menyangkut kebijakan Pak Jokowi, menyangkut hal yang strategis untuk kepentingan bangsa dan negara. Jadi Anda membawa misi itu sesuai dengan arahan Pak Jokowi? Loh iya pasti dong, Projo ini kan pro Jokowi. Tapi Anda yakin Pak Jokowi akan mendengar suara dari musra itu, 3 nama itu? Ya, itu kan kita kembalikan ke Pak Jokowi. Selanjutnya terserah Pak Jokowi. Mau kemana? Mau kemana kita ikut. Saya sudah sampaikan ke Pak Jokowi berkali-kali, Pak saya ikut Pak. Mau ke kanan-kanan, ke kiri. Oke. Begitu. Jadi Projo akan ikut apapun pilihan Pak Jokowi nanti? Projo ikut 100% ikut Jokowi. Apapun pilihannya nanti? Apapun pilihan Pak Jokowi. Meskipun misalnya itu bertentangan dengan suara akar rumput? Oh, nggak mungkin. Jangan salah loh. Karena tagline waktu musrah aja, pilihan rakyat, pilihan Pak Jokowi, pilihan kita. Oke. Jadi tetap bottom line-nya pilihan rakyat tuh. Jadi dari 3 nama itu, siapa yang paling banyak suaranya? Loh kita Pak Prabowo kabarnya? Kita nggak menyerahkan berdasarkan peringkat, tetapi kita serahkan nama-nama. Karena kita nggak mau mendikte Pak Jokowi dengan peringkat-peringkat. Jadi kalau ada kabarnya bahwa suara ke Prabowo yang paling banyak di akar rumput itu tidak benar atau benar? Bukan, ya faktanya memang Pak Prabowo di beberapa provinsi kan dominan sekali. Oke. Aceh, Sumatera Barat, di Sumatera, di NTB, kan Pak Prabowo tinggi sekali. Jadi memang lebih banyak ya Pak Prabowo suaranya di... Pak Prabowo secara provinsi lebih besar. Di musra itu Pak Prabowo lebih banyak, 11 provinsi Pak Prabowo unggul. Akar rumput ini kan suaranya ke Pak Prabowo paling banyak nih. Gini. Kalau kemudian nanti ternyata Pak Jokowi milihnya Ganjar begitu? Oh kita jangan berandai-andai lah. Maksud saya kita nggak usah berandai-andai membenturkan Pak Jokowi dengan pilihan rakyat. Gini lah. Kita yakin esensi musyawarah rakyat ini apa sih? Musyawarah rakyat itu artinya adalah proses dialog dan komunikasi. Apakah Projo nggak khawatir membentrokkan Pak Jokowi dengan PDIP misalnya dengan mengusulkan nama-nama itu? Bukan, ini kan proses dialektika. Sejak awal kan musrah bukan bermaksud mendikte, apalagi membenturkan. Kita cuma menyampaikan apa yang mau jadi maunya rakyat. Suara rakyat yang disebut oleh Projo, suara akar rumput itu murni ya suara rakyat, bukan by design. Yang gini loh, ukurannya apa? Ukurannya nanti kita lihat aja hasil musrah itu adalah orang figur-figur yang akan bertarung dalam 2024. Jadi kapan Projo akan mengumumkan? Nah, kita kemarin sepakat pasca musrah kita melakukan konsolidasi organisasi dengan melakukan konferensi daerah di seluruh provinsi di Indonesia dengan agenda satu, bagaimana merumuskan tantangan bangsa ke depan. Nah, setelah itu baru kita bicara siapa pasangan capres-cawapres. Anda yakin Pak Jokowi akan menyebut nama nanti? Siapa yang akan dia dukung? Pada waktunya mungkin Pak Jokowi akan, bukan hanya menyebut, menurut saya bukan menyebut, tapi membisikkan lah. Paling nggak ke saya membisikkan. Begitu. Karena mungkin dengan pertimbangan etika. Jadi apa yang disebut oleh Projo nanti itulah yang disebut oleh Pak Jokowi? Kurang lebih begitu lah. Karena kita nggak mungkin meleset dari bisikan Pak Jokowi. Tapi Anda berkomunikasi dengan PDIP, dengan Bu Mega misalnya? Sementara belum. Tapi kan kita menganggap kita mau berkomunikasi dengan siapapun. Oke, Anda lebih intens berkomunikasi dengan siapa? Gerindra? Dengan partai manapun, dengan Golkar juga, dengan Gerindra juga. Karena ada menyebut nama Prabowo Subianto, intens juga berkomunikasi. Ya pasti kita berkomunikasi lah dengan Pak Prabowo, dengan Pak Erlangga, dengan yang lain-lain, Bang Jul, P3 atau teman-teman yang lain. Gitu. Kita intinya kan nggak pernah menutup diri. Maksudnya politik menutup diri, kan politik nggak bisa kita main merasa paling benar sendiri. Jadi Projo ini ormas apa politik, partai politik? Ormas yang berpikir dan bertindaknya sangat politik, tapi bukan politik kepentingan. Setiap pemberian dukungan pada tokoh tertentu pasti ada kepentingan di dalamnya. Yang penting gini, dalam dunia politik itu kepentingan itu bukan sesuatu yang jahat,
Oke, artinya benar ada kepentingan juga kalau di dalam Projo. Kalau Projo sebagai ormas punya kepentingan apa? Tentang nasib rakyat. Jadi tidak tabu kalau disebut bahwa Projo punya kepentingan juga. Lo pasti dong. Ya. Projo itu punya kepentingan untuk nasib bangsa dan rakyat ini ke depan. Bukan kekuasaan. Bukan. Kalau kekuasaan partai politik dong. Oke, Anda yakin bahwa suara Projo itu akan mampu mengantarkan siapapun calon yang akan dipilih nanti memenangkan kontestasi Pilpres 2024? Kami punya keyakinan karena selama kita di garis rakyat, selama kita setia dengan cita-cita kita untuk perbaikan dan kemajuan dan peningkatan kesejahteraan rakyat, saya yakin dukungan itu akan tetap ada dan penuh. Dan kita optimis siapa yang didukung Projo menang. Gitu. Karena apa? Karena kita bersama rakyat. Dan bersama partai politik juga? Ya, partai politik sama kita juga. Ya, partai politik kan pasti ikut rakyat. Masa partai politik nggak sama rakyat? Ntar nggak ada yang milih juga. Baik, Budi Ari, Ketua Umum Projo, terima kasih sudah berbagi pandangan di Nilu. Sehat selalu. Kelompok relawan tidak terlalu memusingkan kita. Oke. Yang memusingkan kita itu kalau ada alat-alat kekuasaan yang ikut cawe-cawe. Oke, alat-alat kekuasaan yang ikut cawe-cawe, maksudnya gimana itu? Bisa jadi kan ada segelintir brutus-brutus di sekitar Pak Jokowi atau di pemerintahan yang ingin menyelamatkan dirinya agar tetap relevan, tetap punya akses terhadap kekuasaan, terhadap ekonomi dan sebagainya. Oke, ketum-ketum partai maksudnya? Saudara, bagaimana PDI Perjuangan melihat dinamika yang muncul di tengah relawan Jokowi dan juga relawan Gibran yang belakangan banyak menarik perhatian, termasuk juga apa yang sudah dilakukan oleh PDI Perjuangan untuk mengonsolidasikan relawan dan juga suara akar rumput. Kita perbincangkan hal ini bersama dengan Deddy Sitorus, Sekretaris Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres 2024 Ganjar Pranowo. Benar ya, Bang Deddy, namanya begitu ya? Tim Koordinasi Relawan. Ya. Jadi kalau ada konsolidasi untuk relawan, jadi artinya sudah banyak ini relawan yang masuk ya? Sudah, per hari ini kita punya 610 organ atau kelompok organisasi, kelompok relawan yang memasukkan datanya ke kita. Mereka ini memang sudah lama begitu menjadi pengagum Ganjar Pranowo atau baru kemudian terbentuk setelah Ganjar ditetapkan oleh PDI itu? Jadi begini, dulu zaman Pak Jokowi dari 2014 sampai 2019, puncaknya kan 2019. 2019 itu kami kebetulan saya waktu itu yang menangani Rumah Aspirasi Jokowi sebagai bagian dari tim kampanye nasional Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin, itu yang memasukkan data sekitar 1.800 organisasi. Dan itu mayoritas membubarkan diri setelah Pilpres selesai. Jadi yang existing setelah Pak Jokowi periode kedua itu sekitar 400 sampai 600 kelompok. Dari 400 sampai 600 kelompok itu yang memang rutin terus-menerus ada kegiatan, organisasinya tetap hidup, itu kurang lebih 70 kelompok relawan. Dan itu kembali lagi masuk untuk bisa relawan dibilang dari 70 kelompok yang besar-besar dan punya jaringan dan memang dari 2014 sampai sekarang masih beraktivitas, itu saya bisa bilang 95 sampai 98% ada di kubu Pak Ganjar. Tapi kalau kita lihat perkembangan relawan Pak Jokowi, ini kan belakangan dinamikanya luar biasa ya. Sebut saja misalnya di Jawa Tengah dan Jawa Timur yang mendeklarasikan mendukung Prabowo Subianto. Kemudian juga sebelumnya ada Joman yang kemudian beralih ke Prabowo Subianto. Termasuk juga Projo yang sampai sekarang sih belum menyebutkan mau mendukung siapa, tapi tidak menyebut spesifik nama Ganjar Pranowo. Bagaimana PDIP melihat itu? Ya kita lihat aja ini memang ada beberapa kelompok di Solo dan Jawa Tengah ya. Yang berasal dari sana, ada beberapa dari sini juga, mungkin ada 4 atau 5 organisasi
itu masih menunggu arahan langsung dari Pak Jokowi. Oke. Ya, kalau yang di Solo kemarin dengan Gibran itu kan kebanyakan relawannya Pak Gibran, ya, yang berasal dari partai-partai politik kebanyakan. Kalau seperti Projo yang kita tahu dan kita dengar, itu memang mendeklarasikan dukungannya ke Pak Erlangga. Jadi memang punya kedekatan khusus sendiri, ya. Kalau Joman sih saya nggak terlalu pusing karena kan tidak sebesar yang lain. Ini kan kelompok dari rekam jejaknya kan kita lihat memang cukup aventurir ya dari pertama gitu ya. Oke, tapi ada kekhawatiran kah misalnya jangan sampai ini kemudian membawa suara Jokowi ke calon yang lain bukan ke Ganjar? Kalau kekhawatiran tidak ya, karena kita kan berpolitik tidak dengan rasa cemas ya, tidak perasaan khawatir. Kita berpolitik dengan keyakinan dan keyakinan kami itu didukung oleh data-data tadi bahwa lebih dari 95% ya relawan pendukung Pak Jokowi itu ada di kita dan itu natural saja karena tidak mungkin 100% beralih ke kita, kan orang punya preferensi masing-masing dan itu silakan aja. Dan menurut Anda itu tidak akan membahayakan suara untuk Ganjar Pranowo? Ya tidak, ya karena meskipun kemarin dalam survei kemudian suara Ganjar, elektabilitas Ganjar tersalip begitu oleh Prabowo Subianto. Tersalip kan dengan 10 nama, tetapi kan kalau 3 pasang calon tetap Pak Ganjar paling tinggi kan. Kalau simulasi 3 nama, di simulasi 10 nama top of mind itu memang Prabowo leading dalam batas margin of error. Kalau pemilih atau katakanlah kelompok relawan tidak terlalu memusingkan kita. Yang memusingkan kita itu kalau ada alat-alat kekuasaan yang ikut cawe-cawe. Alat-alat kekuasaan yang ikut cawe-cawe maksudnya gimana itu? Bisa jadi kan ada segelintir brutus-brutus di sekitar Pak Jokowi atau di pemerintahan yang ingin menyelamatkan dirinya agar tetap relevan, tetap punya akses terhadap kekuasaan, terhadap ekonomi dan sebagainya. Ketum-ketum partai maksudnya? Enggak, saya tidak menyebut. Itu tugas Mbak yang cari. Saya hanya menyampaikan. Tapi yang jelas ada di sekeliling Pak Jokowi ada begitu ya? Ada di sekeliling, ada di istana, ada di Solo, ada di mana-mana. Baik. Tapi begini, Pak Jokowi kan dalam musra Projo kemarin itu tidak juga spesifik menyebut kemana arah dukungannya, ya tidak secara spesifik begitu. Itu kemudian diasumsikan jangan-jangan Pak Jokowi tidak satu suara dengan PDI Perjuangan. Adakah perbincangan terkait dengan hal itu di internal PDIP? Pertama itu kan asumsi. Asumsi is the mother of all errors. Tapi kami memahami bahwa memang tidak mungkin Pak Jokowi mengumumkan preferensinya ke siapa di depan publik seperti itu. Suara relawan Jokowi penting buat PDIP? Menurut kami penting, suara rakyat penting. Setiap suara berarti, apalagi kalau mereka banyak. Pak Didi, kalau ada yang menyebut bahwa kok sekarang sepertinya di era Ganjar ini terlihat lebih eksklusif, relawan diatur-atur oleh PDIP, bagaimana pendapat Anda? Enggak, karena dari 2014 kita sudah membuat posko koordinasi relawan. Rumah relawan ini, rumah juang ini, gunanya untuk tempat kita berkoordinasi, tidak mengatur. Jadi yang tidak mau memasukkan datanya ke kita juga tidak masalah. Tetapi kan PKPU nomor 3 tahun 2013 kan memang mengharuskan sebenarnya secara legalitas supaya tim kampanye nasional itu mendaftarkan relawan-relawan pendukungnya. Ya, nah kami melihat ini sebagai bagian dari sinergi. Baik, Deddy Sitorus, Sekretaris Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Ganjar Pranowo untuk Pilpres 2024. Terima kasih sudah berbagi pandangan di Nilu, sehat selalu. Sehat selalu. Di survei kita tanya, kalau Pak Jokowi mencalonkan atau setidaknya mengumumkan ke publik gitu ya, siapa capres yang dia pilih, dia dukung, apakah Anda mengikuti pilihan Pak Jokowi itu? Sekitar 15% itu mengatakan iya. Anda melihat memang relawan Jokowi ini punya kekuatan yang besar, Mas? Iya, di survei mengkonfirmasi itu ya.
Saudara melihat dinamika relawan belakangan ini, utamanya relawan Jokowi, apakah memang suara relawan itu bisa memberi daya ungkit bagi elektabilitas para bakal calon presiden? Dan kemudian seberapa loyal sih relawan Jokowi terhadap pilihan Jokowi? Kita tanyakan hal ini pada peneliti Litbang Kompas, Yohan Wahyu. Mas Yohan, terima kasih sudah bersama Niluh. Sama-sama, sehat selalu. Jadi Mas Yohan, kalau kita lihat elektabilitas bakal calon presiden kemarin, 3 orang ini, apa yang paling memengaruhi mereka? Yang pertama, studi riset survei itu kan studi persepsi ya. Jadi pasti ketika responden ditanya terkait pertanyaan-pertanyaan di survei, referensi dia adalah apa yang dia konsumsi selama waktu tertentu gitu ya. Jadi kalau ditanya siapa sekarang milih presiden siapa, kalau sekarang pilpres, ya pasti referensinya nama-nama yang ada di memori mereka gitu ya. Artinya kalau kita lihat ada penurunan terhadap Ganjar, ada peningkatan terhadap Pak Prabowo, dan sementara Pak Anies stagnan, saya pikir juga tidak lepas dari apa yang sudah terjadi 3 bulan terakhir inilah ya. Pak Prabowo dengan aktivitas pertemuan-pertemuan komunikasi politiknya di lapangan dengan Pak Jokowi berupaya untuk memberikan pesan pada publik bahwa dia adalah orang yang dekat dengan Pak Jokowi, mendapat restu Pak Jokowi itu kan kelihatan dengan beberapa momentum ya. Hal yang sama juga ke Pak Ganjar. Tapi ada beberapa momen yang sebenarnya juga punya pengaruh yang direspon negatif ya. Misalnya kasus penolakan Pak Ganjar terhadap timnas Israel. Saya pikir itu juga memberikan insentif terhadap elektoral Pak Ganjar, sehingga kemudian kalau dibaca dari survei Kompas itu terjadi penurunan, meskipun penurunannya memang masih relatif di ambang batas sampling error kita. Jadi kalau kita lihat analisis cross tabulasinya, memang sebagian pemilih Pak Ganjar itu memang beralih ke Pak Prabowo gitu ya. Jadi angkanya memang besar, ada yang beralih itu besar angkanya. Sekitar 12%-an gitu ya dari pemilih Pak Ganjar beralih ke Pak Prabowo. Jadi endorsement Jokowi terhadap Prabowo Subianto itu memberikan daya ungkit yang besar untuk elektabilitas Prabowo ya? Iya, kalau kita lihat sebenarnya 3 bulan terakhir ini kan Pak Jokowi ingin memberikan pesan kepada publik bahwa selain Ganjar ya, kalau kita lihat ya, itu ada Pak Prabowo di sampingnya gitu ya. Jadi 2 tokoh ini memang memperebutkan kedekatan ke Pak Jokowi, dan kalau di survei itu memang terbaca pengaruh Jokowi efek ini memang relatif masih terjaga ya. Jadi di survei kita tanya, kalau Pak Jokowi mencalonkan atau setidaknya mengumumkan ke publik gitu ya, siapa capres yang dia pilih, dia dukung, apakah Anda mengikuti pilihan Pak Jokowi, itu sekitar 15% itu mengatakan iya. Sementara 40% lebih ini akan memilih kalau memang sesuai calonnya cocok dengan mereka. Artinya memang ada pengaruh Pak Jokowi, tapi lebih ditekankan rekam jejak sosoknya siapa dulu gitu loh. Bagian yang terakhir, yang ketiga itu sama sekali tidak mau mengikuti arahan Pak Jokowi. Jadi kalau kita lihat, kita bagi atau kita tambah antara yang 15% tadi sama yang 40%, kan sebenarnya masih besar pengaruh Pak Jokowi ini ya. Jadi suara relawan Jokowi itu tidak bisa diabaikan oleh bakal calon presiden. Saya pikir iya ya. Kekuatan relawan itu tidak hanya di darat ya, kekuatan relawan di sosial media itu juga bergerak sangat masif sekali, dan ini saya melihat ini menjadi kekuatan yang mestinya dipertimbangkan oleh partai politik. Kalau ada yang mengatakan bahwa Jokowi berupaya menjadi kingmaker dengan menggunakan relawan, Anda membaca itu hal yang benar? Saya pikir Pak Jokowi melihat dia membawa aspirasi ya, sebagai simbol membawa aspirasi para pemilihnya, para relawannya, dan saya pikir tidak ada salahnya Pak Jokowi kemudian pingin, karena dia berada di posisi elit, dia pemegang kekuasaan, otomatis secara naluriah dia ingin memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi para relawan yang notabene sudah memperjuangkan beliau di 2 periode pemilu 2014 dan 2019. Saya pikir tidak ada sesuatu yang salah, meskipun pada akhirnya semua kanal itu harus melalui partai politik tentu ya. Jadi kalau dikatakan bahwa memanfaatkan loyalitas relawan ini untuk menunjukkan kekuatannya,
Itu hal yang tidak bisa dipungkiri yang sedang dilakukan oleh Jokowi. Saya pikir tidak bisa dinafikan ya, Pak Jokowi punya pengikut dan relawan yang cukup besar kekuatannya, otomatis pengaruhnya juga ada. Partai tidak bisa tutup mata ya, bahwa beliau presiden yang sedang menjabat, beliau memegang kekuasaan saat ini, tentu dia memiliki magnet tersendiri gitu ya, ketika dalam proses penjaringan capres dan cawapres ini tidak bisa serta-merta kemudian dia ditanggalkan ya. Dan itu kepentingan beliau untuk kemudian mencari sosok yang bisa menjamin program-program pemerintah di masa beliau ini bisa berlanjut. Dan itu biasa saja? Biasa saja saya pikir. Baik, Pak Yohan Wahyu, peneliti Litbang Kompas, terima kasih sudah berbagi pandangan di Niluh, sehat selalu. Terima kasih. Keberadaan relawan politik memiliki arti tersendiri pada setiap perhelatan pesta demokrasi. Bagaimana sepak terjangnya? Berikut kami rangkum untuk Anda. Hawa politik tanah air kian memanas tatkala relawan politik bergerak naik ke panggung pertarungan Baca Pres 2024. Relawan Jokowi Gibran misalnya resmi deklarasikan dukungan pada Prabowo Subianto sebagai Baca Pres. Deklarasi secara langsung disampaikan pada Prabowo usai acara makan malam yang turut dihadiri putra Presiden Jokowi yang juga Wali Kota Solo Gibran Rakabuming. Kita mengerucutkan suara menjadi satu nama itu Prabowo. Timbangannya karena komitmen Prabowo pada Indonesia itu sangat luar biasa dan meneruskan gagasan-gagasan Pak Jokowi. Bak mendapat durian runtuh, Prabowo sambut baik dukungan ini. Tidak menyangka. Terima kasih. Kita ingin Indonesia ini kuat, aman, sejahtera. Semua yang sudah dirintis oleh Pak Jokowi kita ingin teruskan. Prabowo pantas sumringah, relawan Jokowi Gibran dikenal loyal dan miliki pengaruh besar. Itu adalah relawan-relawan yang dulu memang mendukung Mas Gibran pada waktu maju pada pemilihan wali kota 2019. Jadi itu relawan yang real. Juga karena Mas Gibran ada di sana. Ada informasi dari teman-teman media yang mengatakan misalnya bahwa relawan itu sumbangannya 4% dari keseluruhan pendapatan suara, dan tetap apa yang paling banyak itu adalah dari hasil kerja dari mesin partai. Tetapi bagaimanapun juga relawan itu punya peran untuk bergerak di level akar rumput yang memang tidak tersentuh oleh mesin partai. Dan kalau kita berpikir sekalipun ya ada yang mengatakan itu 4%, tapi kalau 4% kali sekian juta pemilih itu juga sudah sangat signifikan kan itu. Sementara itu, bakal calon presiden dari PDIP, Ganjar Pranowo, tanggapi dengan santai keputusan relawan Solo yang lebih pilih Prabowo ketimbang dirinya. Di tangan relawan, parpol berharap para pemilih yang jauh dari politik bisa kepincut. Para relawan disebut punya kemampuan membawa pemilih datang ke tempat pemungutan suara dan memilih kandidat yang disepakati bersama. Berdasar data Litbang Kompas pada bulan Januari 2023, pemilih laki-laki lebih banyak memilih Ganjar Pranowo, disusul oleh Baca Pres dari Gerindra Prabowo Subianto di peringkat kedua, dan Baca Pres dari Partai Nasdem Anies Baswedan di peringkat ketiga. Namun pada bulan Mei, kondisi berubah. Pemilih laki-laki yang mendukung Prabowo naik signifikan sebesar 8,9%, hingga membuat elektabilitas Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan mengalami penurunan pada kelompok pemilih laki-laki. Pemilih perempuan juga cenderung mendukung Prabowo Subianto, disusul oleh Anies Baswedan yang mengalami kenaikan sebesar 2,5%. Sementara Ganjar Pranowo
justru alami penurunan suara dari pemilih perempuan sebesar 0,3%. Sedangkan pendukung berdasar partai politik cenderung berasal dari masing-masing partai pengusung para baca pres. Baca pres usungan resmi Koalisi Perubahan Anies Baswedan mendapat dukungan dari Partai Nasdem sebesar 22,1%. Ganjar Pranowo mendapat dukungan sebagian besar dari partai pengusungnya PDIP, lebih dari 50%. Sementara itu Prabowo Subianto mendapat dukungan utama dari para pemilih Partai Gerindra sebesar 43,4%. Relawan politik terbukti tempati posisi strategis. Suara relawan sejatinya suara rakyat. Maka gerak relawan hendaknya demi kepentingan bangsa yang kokoh, bukan semata-mata mencari laba atau terbutakan harisma sang tokoh. Dukungan yang mengalir pada bakal calon presiden tentu lahir dengan kalkulasi yang menguntungkan, termasuk dari para relawan. Pada siapa suara diberikan, tak akan lepas dari hitung-hitungan. Patut dipertanyakan, apakah kemunculan para relawan tulus mendukung dari hati atau hanya alat kekuasaan? Ikuti terus informasi perkembangan pemilu di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya, Niluh Puspa, sampai jumpa.